Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan seperti saya sampaikan tadi, insyaallah masih ada satu pertemuan lagi yang kita khusus tentang wasiat-wasiat beliau. Karena wasiat-wasiat beliau sangat indah-indah, saya tidak ingin terlewatkan. Dan itu insyaallah pada pertemuan terakhir, pertemuan pekan depan insyaallah taala, ya. Jadi wasiat-wasiat beliau, nasihat-nasihat beliau yang sangat luar biasa yang keluar dari seorang yang sangat alim Rabbani, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan lalu telah kita singgung tentang sedikit sejarah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, beliau bukan saja mempelajari ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, ya. Sudah pernah kita sebutkan ketika Abu Musa al-Asy'ari melihat Ibnu Mas'ud bersama Nabi, sampai-sampai Abu Musa al-Asy'ari menyangka Ibnu Mas'ud adalah keluarga dari kerabat Nabi, dari keluarga Nabi. Saking dekatnya Ibnu Mas'ud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya Ibnu Mas'ud membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Ya, suatu hari Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, "Ittaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin fa asara fi jambihi." Suatu hari Rasulullah SAW sedang berbaring di atas tikar, kemudian tikar tersebut ternyata memberi bekas di lambung beliau. Falamma staiqadha ja'altu amsaha jambahu. Ya, tatkala beliau bangun maka aku pun mengusap lambung beliau yang ada bekas-bekas tikar tadi. Wa qultu, ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, ala adantana hatta nubisata laka alal hasiri syai'an. Tidakkah kau izinkan kepada kami agar kami meletakkan sesuatu di atas tikar tersebut, maksudnya semacam kasur, sehingga Nabi SAW bisa tidur dengan nyaman, tidak memberi bekas tikar tersebut ke lambung Nabi SAW. Kasih ide Ibnu Mas'ud, tidakkah kau izinkan kami untuk meletakkan kasur di tikar Anda, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berkata, mali wali dunia, apa urusanku dengan dunia? Ma ana wa dunia, apa hubunganku dengan dunia? Innama mathali wa mathalu dunya karakibin dhalla tahta syajarah tsumma raha fatarakaha. Sungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan dunia seperti seorang yang sedang dalam perjalanan naik kendaraan tunggangan, kemudian mampir di bawah sebuah pohon, istirahat sebentar, kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut. Yaitu Nabi SAW tidak begitu perhatian sama dunia dengan kemewahannya. Karena beliau mengatakan, aku seperti pengendara yang cuma mampir. Dunia cuma sempat mampir sebentar, seperti mampir di bawah sebuah pohon. Waktunya melanjutkan perjalanan, tinggal melanjutkan. Dan demikianlah kehidupan kita di dunia ini. Kita hanyalah dunia tempat persinggahan, 60 tahun, 70 tahun. Sebelumnya kita sudah berada dalam alam janin, sekarang kita dalam alam yang kedua, alam persinggahan. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan panjang di alam barzakh, entah berapa ribu tahun, kemudian di padang mahsyar entah berapa 50.000 tahun, kemudian surga atau neraka, waliyadzubillah. Ini dalil bahwasanya Ibnu Mas'ud sampai ngurusin tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tikar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga Ibnu Sa'ad meriwayatkan dengan sanadnya, kana Abdullah yasturu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala. Kalau Rasulullah SAW mandi, maka Ibnu Mas'ud membuat kain atau semacam tirai untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dalam safar Rasulullah SAW mandi di luar, maka dikasih tirai agar orang tidak lihat. Wa yuqidhu idza nama, dan dia juga membangunkan Nabi SAW ketika Nabi tidur. Wa yamshi ma'ahu fil ardi wahsyan, dan terkadang mereka cuma berjalan berdua antara dia dengan Nabi SAW. Demikian juga ketika Rasulullah SAW buang hajat, ya, dalam hadis yang Sahih Bukhari dan Tirmidzi Nasa'i, ya, Ibnu Mas'ud berkata, atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita. Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air besar, fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin, ya. Dalam perjalanan dalam safar dan tidak ada air, maka Rasulullah menyuruh mendatangkan 3 batu yang berisi himar, yaitu membersihkan kotoran dengan batu, sebagaimana dibolehkan dalam Islam dengan batu dan lebih baik dengan air. Kalau tidak ada air boleh pakai batu. Fawajadtu hajarain wal tamastu tsalitsah falam ajidhu. Maka aku dapati 2 batu, aku kasih pada Nabi,
Aku mencari batu yang ketiga, aku tidak dapat. Fa akhadtu rawsatan. Aku mendapati kotoran himar yang sudah kering, ya, yang sudah kering bisa digunakan untuk membersihkan kotoran. Fa ataituhu biha, maka aku pun mendatangkan rawsah tersebut, kotoran yang sudah kering tadi sudah membatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhal hajarain wa alqa rawsah, maka Nabi mengambil 2 batu dan Nabi buang yang kotoran. Nabi berkata, innaha riksun, sungguhnya itu hanyalah najis. Jadi intinya sampai dalam masalah buang hajat pun Ibnu Mas'ud yang menyediakan batu agar Nabi bisa beristijmar. Kemudian juga Ibnu Sa'ad meriwayatkan di tabaqatnya, dia berkata, kana Abdullah yulbisu Rasulullah sallallahu alaihi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memakaikan 2 sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yamshi amamahu bil 'asa, kemudian dia pun jalan di hadapan Nabi pakai tongkat, hatta idza ata majlisahu naza'ana alaihi. Kemudian jika Rasulullah SAW sudah duduk di tempat duduknya, naza'ana alaihi, maka Ibnu Mas'ud melepaskan kedua sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa adkhalu ma fi dhira'ihi. Kemudian dia pun masukkan sendal Nabi, kedua sendalnya ke lengan beliau radhiyallahu taala anhu. Ya. Kalau jika Rasulullah SAW ingin berdiri, maka dia pakaikan lagi sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Adapun qiraah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sudah kita singgung kemarin, kita ulangi lagi bagaimana bacaan Al-Qur'an dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Ibnu Mas'ud pernah berkata, wallahi laqad akhadtu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina surah. Demi Allah, sungguh aku mengambil langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 sekian surat, ya. Wallahi laqad alima ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam anni min a'lamihim bi kitabillah. Sungguh para sahabat Nabi tahu, aku termasuk orang yang paling tahu tentang Al-Qur'an. Wa ma ana bi khairihim, dan meskipun aku bukan terbaik di antara mereka, tapi aku yang paling ngerti tentang Al-Qur'an. Ya. Baik. Ibnu Mas'ud, ya, juga memberikan banyak nasihat, ya. Di antaranya saya akan nukilkan sebagian sebelum insyaallah nanti kita nukilkan lebih lengkap pada pertemuan berikut insyaallah taala, ya. Di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, beliau menasihati kaum muslimin untuk mencontohi para sahabat. Beliau berkata, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad." Sungguhnya Allah memandang kepada hati-hati para hamba manusia. Fa wajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapati hati Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik. Fastafahu li nafsihi fabta'athahu risalati. Maka Allah memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan risalahnya. Tsumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Setelah itu Allah melihat kepada hati-hati manusia setelah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapati hati-hati para sahabat adalah hati yang terbaik dari seluruh hamba. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi. Maka Allah menjadikan para sahabat sebagai penolong-penolong nabinya. Yuqatiluna an dinihi. Para sahabat tersebut berperang untuk membela agama Nabi Muhammad SAW. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin suatu kebaikan, yaitu dipandang oleh para sahabat suatu kebaikan, maka itu sebuah kebaikan. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Dan apa yang dilihat oleh para sahabat sebagai suatu keburukan, maka itu juga keburukan. Kemudian beliau juga berkata, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa ingin meneladani, maka teladanilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil ummah quluban. Mereka adalah umat yang terbaik, ya. Adalah yang paling terbaik hati mereka. Dari umat ini yang paling terbaik hatinya siapa? Para sahabat. Wa a'maquha ilman, dan yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, dan yang paling jauh dari memaksa-maksakan diri membuat-buat sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqwamuha hadiyan, dan mereka yang paling lurus petunjuknya, teladan mereka. Wa ahsanuha halan, dan yang paling indah kondisinya. Qauman ikhtarahumullah li suhbati nabihi, yaitu suatu kaum yang Allah pilih untuk menjadi sahabat nabinya. Wa iqamati dinihi, Allah pilih mereka untuk menegakkan agama Muhammad SAW, agama Allah. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan para sahabat. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah, ya, jejak-jejak mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, sungguhnya para sahabat berada di atas jalan yang lurus.
Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau diangkat sebagai pengurus Baitul Mal, ya. Dan ini adalah pekerjaan yang berat karena membutuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sudah pernah kita sebutkan Ibnu Mas'ud ketika dia belum masuk Islam pada pertemuan yang lalu, Rasulullah SAW pernah mendatanginya dan minta untuk dikasih susu ketika Ibnu Mas'ud sedang mengembalakan kambing-kambingnya milik Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, ini mu'taman, aku bukan pemilik kambing, aku hanya dipercayai dan aku tidak akan kasih susu kepada kalian. Itu dia sebelum Islam. Apalagi beliau sudah masuk Islam, apalagi sudah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Umar radhiyallahu anhu pun menjadikan Ibnu Mas'ud sebagai menteri keuangan atau penjaga harta kaum muslimin. Kata Harithah bin Mudharrib qala quri'a alaina kitab Umar. Dibacakan kepada kami surat perintah Umar. Jadi datang surat dari Umar dan mereka sedang berada di Kufah. Umar di Madinah radhiyallahu anhu. Maka dibukalah suratnya dan dibaca di hadapan khalayak, di hadapan rakyat. Inni qad ba'athu ilaikum Ammar bin Yasir amiran. Kata Umar mengirim Ammar bin Yasir dan Ibnu Mas'ud. Kata beliau, aku mengutus kalian kepada kalian Ammar bin Yasir sebagai amir kalian, amir Kufah. Wa Abdullah bin Mas'udin mualliman wa waziran, dan aku mengutus Ibnu Mas'ud sebagai pengajar agama dan sebagai menteri keuangan. Wa innahuma min nujaba min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua, Ammar bin Yasir dan Ibnu Mas'ud adalah unggulan-unggulan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ashabi Badar, mereka berdua pernah ikut perang Badar. Wa qad ja'altu Abdullah bin Mas'ud ala baiti malikum, dan aku menjadikan Ibnu Mas'ud sebagai penanggung jawab Baitul Mal, yaitu gudang harta kaum muslimin. Fata'allamu minhuma, maka belajarlah ilmu dari mereka berdua. Waqtadu bihima, dan teladanilah mereka berdua. Wa qad athartukum bi Abdullah bin Mas'udin ala nafsi. Aku mengutamakan kalian, perhatian perkataan Umar. Wa qad athartukum, aku mendahulukan kalian dengan menyerahkan Ibnu Mas'ud kepada kalian daripada diriku sendiri. Artinya Umar bin Khattab membutuhkan Ibnu Mas'ud di Madinah karena dia memiliki ilmu yang luas. Tetapi demi kemaslahatan, saya lepas Ibnu Mas'ud untuk kalian daripada untuk diri saya sendiri. Dan ini ujian yang berat, yang luar biasa dari Umar bin Khattab kepada Ibnu Mas'ud. Kemudian disuruh untuk mengurus Baitul Mal kaum muslimin. Dan ini merupakan pekerjaan yang menunjukkan ketakwaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, diganti oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Dan Ibnu Mas'ud kemudian membaiat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Dan hubungan antara Utsman bin Affan dengan Ibnu Mas'ud hubungan yang sangat indah, ya. Di antara hubungan tersebut saling kedekatannya. Jadi pernah Ibnu Mas'ud berhaji sama Utsman, dan Utsman sebagai khalifah tatkala itu. Khalifah kaum muslimin, dan Ibnu Mas'ud wafat di zaman kekhilafahan Utsman, ya. Utsman wafat tahun 35 Hijriah. Kemudian Ibnu Mas'ud 32 Hijriah. Jadi mereka bersahabat dan kemudian mereka haji bersama. Sementara Utsman sebagai khalifah, Ibnu Mas'ud sebagai rakyat, ya. Apa kata Alqamah bin Qais, muridnya Ibnu Mas'ud? Kuntu ma Abdullah, aku bersama Abdullah bin Mas'ud. Falaqiya Utsman bi Minan. Kemudian Utsman ketemu dengan Ibnu Mas'ud di Mina musim haji. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ya, sebagai sahabat dia ngobrol-ngobrol sama Ibnu Mas'ud. Dia berkata, "Ya Abu Abdurrahman." Kita sebutkan bahwasanya kunyahnya Ibnu Mas'ud adalah Abu Abdurrahman. Dia enggak panggil dia Ibnu Mas'ud, tapi dia menghormati. Semua sahabat tahu siapa Ibnu Mas'ud. Orang hebat. Tadi sampai Umar berkata, "Saya juga butuh kepada Ibnu Mas'ud, tapi saya mendahulukan kalian." Ya Abu Abdurrahman, innali ilaika hajah. Coba, ini seorang khalifah dengan kata-kata yang lembut kepada Ibnu Mas'ud, karena yang diajak berbicara orang hebat dari kalangan para sahabat. Innali ilaika hajah, saya punya keperluan dengan engkau wahai Ibnu Mas'ud, ya. Dia tidak mengatakan sini, mari, tidak. Dia dengan kata-kata saya punya keperluan kepada engkau wahai Abu Abdurrahman. Fakhalaya, akhirnya mereka berduaan. Fakala Utsman, ya.
Ternyata apa? Utsman mencandai Ibnu Mas'ud dan dia berkata, "Hallaka ya Aba Abdurrahman fi an nuzawwijaka bikran tudzakiruka bima kunta ta'had?" Wahai Ibnu Mas'ud, maukah aku nikahkan engkau dengan seorang wanita, gadis, perawan yang mengingat engkau tentang masa lalumu? Kayak gadis-gadis muda biar terasa muda kembali ya. Bayangkan ini teman sejati nawarkan istri bagi Ibnu Mas'ud ya. Tentu ini menunjukkan bagaimana kasih sayang antara Utsman dengan Ibnu Mas'ud. Sampai dia mengatakan ini dia khalifah. Maukah kau saya nikahkan? Dicarikan istri buat Ibnu Mas'ud. Maukah saya nikahkan engkau dengan wanita gadis agar mengingatkan engkau tentang masa lalumu ya, membuat engkau segar kembali dan yang lainnya. Falamma ra'a Abdullah an laisa lahu haja ila hadza asyara ilayya. Tatkala Ibnu Mas'ud tidak mau menikah, ya mungkin beliau sudah tua ya. Beliau panggil sekitar 60-an waktu itu usia beliau. Ya Alqamah, fantahitu ilaihi, maka dia panggil wahai Alqamah sini. Oh yaqul amala in qultu dzalik laqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku ya mau terima pernikahan tersebut, sungguh Rasulullah SAW pernah bersabda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkum ilba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa inna lahu wija. Barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya dia berpuasa karena itu sebagai benteng baginya. Ya, ini dalil bahwasanya bagaimana kasih sayang antara Ibnu Mas'ud dengan Utsman bin Affan, ya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena di zaman Utsman, Ibnu Mas'ud diberhentikan dari Menteri Keuangan. Ya. Sehingga orang-orang Syiah kemudian menulis tulisan-tulisan tentang buruknya Utsman bin Affan, bagaimana dia melengsarkan Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Saya sampaikan bahwasanya hubungan mereka baik, cuma Utsman punya ijtihad tatkala melengsarkan Ibnu Mas'ud dari Menteri Keuangan kemudian diganti dengan yang lain, tentu ada pandangan yang lain yang dipandang oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan nanti Ibnu Mas'ud ketika meninggal yang sholatin Utsman. Karena akhirnya Ibnu Mas'ud dipanggil ke Madinah, meninggalkan Kufah, kemudian beliau wafat di Madinah pada tahun 32 Hijriah, yang sholatkan juga Utsman. Tapi lihat bagaimana hubungan Ibnu Mas'ud dengan Utsman dengan hubungan yang baik. Ketika Ibnu Mas'ud haji dengan Utsman, saya ingatkan Utsman khalifah radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud rakyat ya. Maka ternyata Utsman bin Affan salat di Mina 4 rakaat. Dan kita tahu bahwasanya sunnahnya salat 2 rakaat ya. Rasulullah SAW salat 2 rakaat, Abu Bakar salat 2 rakaat, Umar salat 2 rakaat di Mina. Utsman salat 4 rakaat. Fakila dzalika li Abdullah bin Mas'ud, maka disampaikan kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, ya Abu Abdurrahman, khalifah kita salatnya 4 rakaat. Ini perkara besar bagi para sahabat masalah salat. Fastarja'a, maka Ibnu Mas'ud mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah bi Minan raka'atain." Aku salat bersama Rasulullah SAW di Mina 2 rakaat. Wa shallaitu ma'a Abi Bakr radhiyallahu anhu bi Minan raka'atain. Saya juga waktu berhaji bersama Abu Bakar juga salat 2 rakaat. Wa shallaitu ma'a Umar radhiyallahu anhu bi Minan raka'atain. Dan saya juga salat bersama Umar ketika Umar haji di Mina juga 2 rakaat. Ya. Falaita hadzi min arba'i raka'atin raka'atani mutakabbilatan, ya. Seandainya saya dapatkan dari 4 rakaat, 2 rakaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi ini menunjukkan Ibnu Mas'ud semangat ingin agar bisa salat 4 rakaat. Ya, sebagaimana mengikuti Nabi dan mengikuti syaikhain yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya, karena jauh berangkat dari Madinah kemudian di Mekah kemudian salat 2 rakaat di Qasar ya. Tetapi kemudian ternyata Ibnu Mas'ud tidak mau menyelisihi ya. Tidak mau menyelisihi Utsman bin Affan ya. Dan perkataan Ibnu Mas'ud kata Ibnu Hajar, "Falaita hadzi min arba'i raka'atin raka'atani mutakabbilatan." Dia mengatakan seandainya saya salat 4 rakaat, saya berharap 2 rakaat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Hajar yang menunjukkan Ibnu Mas'ud memandang bahwasanya kalau orang sedang bersafar seharusnya 2 rakaat, tapi kalau dia salat 4 rakaat boleh. Sunnahnya 2 rakaat, tapi kalau dia salat 4 rakaat dengan itmam dengan sempurna boleh. Dan ini mazhab sebagian sahabat, di antaranya Utsman bin Affan, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun Utsman kenapa dia salat 4 rakaat di Mina? Maka banyak pendapat kenapa Utsman salat 4 rakaat ya. Ada beberapa pendapat di antaranya mereka mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan ya punya keluarga di sana ya. Sehingga dia dianggap dia penduduk Mekah sehingga dia salat 4 rakaat. Ada yang mengatakan Utsman bin Affan khawatir Arab-Arab Badui yang datang yang baru masuk Islam, nanti kalau mereka di Mina mereka salat 2 rakaat, kemudian mereka pulang dari haji mereka menyangka
Salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat, salat isya 2 rakaat. Maka Utsman tidak ingin mereka salah paham. Maka Utsman salat 4 rakaat. Ini pendapat. Tadi yang mengatakan Utsman kenapa salat 4 rakaat? Karena Utsman merasa dia tinggal yang salat 2 rakaat adalah yang berjalan kemudian berhenti kemudian melanjutkan perjalanan. Adapun Utsman ya beliau berpendapat beliau mampir di Mekah lama, kemudian beliau salat di Mina, maka beliau salat 4 rakaat. Intinya ada takwilan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala ijtihad beliau. Dan intinya pendapat yang paling kuat bahwasanya salat qashar bagi orang musafir 2 rakaat hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan namun tidak wajib. Namun tidak wajib. Di antara hal yang menunjukkan tidak wajib, para sahabat sebagian mereka salat 4 rakaat ya. Dan di antaranya Utsman bin Affan, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di antaranya adalah Ibnu Mas'ud ngikutin Utsman. Kemudian dalam riwayat yang lain, kunna ma Abdullah bin Mas'ud bi jama' falamma dakhala masjid Mina ya. Tatkala kami masuk di Masjid Mina, faqala kam shalla Amirul Mukminin? Subhanallah. Ibnu Mas'ud bertanya, Amirul Mukminin yaitu Utsman, berapa rakaat dia salat? Qalu arba'an. Utsman salat 4 rakaat. Fa shalla arba'an, maka Ibnu Mas'ud juga salat 4 rakaat. Faqulna, kami berkata, alam tuhadditsna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatain wa Abu Bakar rakaatain? Faqala bala, ya Ibnu Mas'ud. Bukankah Anda telah pernah menyampaikan kepada kami hadis bahwasanya Nabi salat di Mina 2 rakaat, Abu Bakar salat 2 rakaat? Kenapa Anda sekarang 4 rakaat? Bala, ana uhadditsukumuhu alan. Benar, saya pernah sampaikan dan sekarang saya sampaikan juga. Nabi salat 2 rakaat, Abu Bakar salat 2 rakaat, Umar salat 2 rakaat, walakinna Utsman kana imaman. Akan tetapi sekarang jadi imam Amirul Mukminin adalah Utsman. Fama ukhalifuhu, aku tidak ingin menyelisihinya. Wal khilafu syarr, dan perselisihan adalah buruk. Ini fikih luar biasa dari Ibnu Mas'ud, meninggalkan sunnah demi untuk persatuan ya. Demi untuk persatuan. Seandainya salat 2 rakaat wajib, maka Ibnu Mas'ud akan tetap salat 2 rakaat. Tapi karena salat 2 rakaat hukumnya sunnah, 4 rakaat juga boleh, maka dan sunnahnya 2 rakaat, maka Ibnu Mas'ud meninggalkan sunnah demi untuk menjaga persatuan di kalangan para sahabat. Ini fikih yang luar biasa dari Ibnu Mas'ud. Ini perlu kita perlukan di zaman sekarang. Terkadang kita meninggalkan perkara yang sunnah demi persatuan, apalagi perkara yang sekedar mubah, yang boleh, ya, daripada terjadi pertikaian, daripada terjadi banyak komentar, udahlah kita tinggalkan, ya, kita memahami kondisi masyarakat yang belum tentu bisa memahami. Bahkan ketika Abdurrahman bin Auf, ya, sahabat senior juga datang bertemu dengan Ibnu Mas'ud, ya. Kemudian mempertanyakan masalah ini, ya. Kemudian berkatalah Abdurrahman bin Auf, ya, Aba Muhammad ghairu ma yu'lam, qala la, qala fama asna, ya. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, fama asna, apa yang aku lakukan? Utsman salat 4 rakaat. Qala i'mal anta bima ta'lam. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, apa yang aku lakukan? Ya. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, lakukanlah apa yang kau ketahui. Ibnu Mas'ud mengomentari, al-khilafu syarr. Perselisihan adalah buruk. Waqad balaghani annahu shalla arba'an fa shallaitu bi ashabi arba'an. Aku mendengar Utsman salat 4 rakaat, maka aku juga salat bersama grupku 4 rakaat. Maka Abdurrahman bin Auf berkata, qad balaghani annahu shalla arba'an fa shallaitu bi ashabi rakaatain. Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku telah sampai kabar kepadaku bahwasanya Utsman salat 4 rakaat dan aku salat 2 rakaat. Wa amal an fa sawfa yakunu alladhi taqulu ya'ni nusalli ma'u arba'an. Tapi sekarang setelah kita diskusi, kata Abdurrahman bin Auf, saya akan salat 4 rakaat. Masya Allah, bagaimana Abdurrahman bin Auf akhirnya setuju dengan pendapat Utsman, pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk menyelisihi Amirul Mukminin agar tidak terjadi perselisihan. Dan ini menunjukkan bagaimana Ibnu Mas'ud yang tidak suka dengan adanya keributan dan berusaha untuk mempersatukan kaum muslimin dan tidak ingin menyelisihi pemimpin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dikenal ya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam haji beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam salat beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya ilmu yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian puasa juga beliau banyak berpuasa,
apalagi salat beliau sangat banyak salat ya. Kalau kita mau ceritakan satu-satu maka tentu sangat banyak bagaimana Ibnu Mas'ud sangat patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi kita loncat saja ya. Bagaimana perhatian Ibnu Mas'ud terhadap Al-Qur'an? Beliau sangat banyak membaca Al-Qur'an ya. Beliau sangat banyak membaca Al-Qur'an. Di antaranya Ibnu Mas'ud, beliau bulan Ramadan beliau khatam Quran setiap 3 hari. Adapun setiap selain bulan Ramadan maka beliau khatamkan Al-Quran setiap sepekan. Ya, tentu beliau banyak kesibukan di antaranya jadi Menteri Keuangan, mengurusi keuangan negara bukan perkara yang mudah. Tetapi di tengah-tengah kesibukan beliau tetap bisa khatam Quran. Kalau Ramadan 3 hari sekali khatam Quran. Adapun ketika hari-hari biasa maka setiap Jumat beliau khatam Quran, itu sepekan sekali. Abdullah bin Mas'ud ya dikatakan tentang beliau, saudaranya meriwayatkan, "Kana idza hada'atil uyun qama fasami'tu lahu dawiyan kadawiyin nahl." Ketika orang-orang semua sedang tidur, aku lihat saudaraku Ibnu Mas'ud ya bangun kemudian dia salat malam, maka terdengar suaranya seperti suara lebah, yaitu beliau baca Quran. Qama fasami'tu lahu dawiyan kadawiyin nahli hatta yusbih. Beliau terus baca Quran sampai pagi hari dalam salat beliau ya. Beliau juga menasihati Ibnu Mas'ud, "Iqra'ul Quran fi sab'a." Hendaknya kalian menghatamkan Quran dalam 7 hari. Wala taqra'uhu fi aqall min 3. Jangan kalian menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Ya, ini maksudnya ada supaya seorang kalau baca terlalu cepat dalam 3 hari mungkin kurang mengerti, kurang memahami tafsirnya, maka beliau mengatakan 7 hari. Oke, 7 hari waktu yang bisa digunakan untuk baca Al-Quran sambil tadabbur ya. Berarti kalau 30 hari khatam dalam waktu 7 hari ya, berarti 1 hari berapa juz itu? 4 juz lebih dikit, 4 juz lebih dikit ya. Kemudian beliau berkata, "Adimun nazar fil mushaf." Hendaknya kalian memperbanyak melihat ke mushaf ya. Kita sekarang Allah musta'an ya, jarang baca Al-Quran, banyakan lihat HP, banyakan nonton medsos dan yang lainnya ya. Beliau juga membaca Al-Quran dengan penuh perhatian ya. Suatu hari ya, Ibnu Mas'ud membaca Sabbihisma rabbikal a'la ya. Kata An Arfaja As-Saqafi, "Istaqra'tu Ibnu Mas'ud." Aku minta Ibnu Mas'ud untuk baca Al-Quran. Maka beliau baca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa dan seterusnya sampai firman Allah, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Akan tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat lebih baik dan lebih kekal. Maka beliau berhenti dari qiraah, kemudian beliau memandang teman-temannya, kawan-kawannya, balik menghadap kawan-kawannya, kemudian beliau berkata, "Asarna dunya 'alal akhirah." Kita mendahulukan dunia daripada akhirat. Fasakatal qaum, semuanya diam. Dia ulangi lagi, "Asarna dunya." Kita lebih mendahulukan dunia. Li'anna ra'ayna zinataha wa nisa'aha wa ta'amaha wa syarabaha. Karena yang kita lihat adalah perhiasan dunia, wanita-wanita dunia, makanan-makanan dunia, minuman-minuman di dunia. Wa zuyat 'anna al-akhirah fakhtarna hadzal 'ajil wa tarakna al-ajil. Dan dipisahkan akhirat dari kita sehingga kita memilih kenikmatan yang disegerakan dan kita meninggalkan perkara nikmat abadi yang ditunda. Apa kata Ibnu Katsir tatkala mengomentari perkataan Ibnu Mas'ud, dia mengatakan kita mendahulukan dunia. Apa kata Ibnu Katsir? "Wa hadza minhu ala wajhi tawadhu." Ini hanyalah tawadhu'nya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kalau Ibnu Mas'ud adalah salah seorang sahabat senior, pernah ikut perang Badar dan seluruh perang-perang beliau ikuti, dia mengatakan demikian, kita lebih mendahulukan diri daripada akhirat. Terus bagaimana lagi dengan kita-kita yang tersibukkan dengan urusan dunia, tersibukkan dengan urusan makanan, hobinya kuliner, hobinya medsos dan yang lainnya. Tentu kita lebih lalai lagi daripada hari akhiratnya. Baik. Banyak dalil tentang perhatian beliau tentang Al-Quran, tapi saya cukupkan tadi ya.
Kemudian di antara nasihat beliau adalah tentang lisan, ya, tentang lisan. Kata Abu Ubaidah bin Abdullah, yaqul, ya, dia berkata, "Kana azizan ala Abdullah bin Mas'ud an yatakallama illa bi dzikrillah." Ibnu Mas'ud berat bagi dia untuk berbicara kecuali untuk berzikir. Beliau tidak banyak bicara. Ya. Beliau kalau berbicara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang penting-penting saja. Dan beliau menasihati murid-muridnya, orang-orang yang berada di sekitar beliau untuk memperhatikan hal tersebut. Beliau berkata, "Aksiru dzikrallah azza wa jalla." Berbanyaklah kalian berzikir kepada Allah. Wala alaik alla tashab ahadan illa man a'anaka ala dzikrillah. Enggak ada masalah bagi kalian kalau kalian tidak punya teman. Enggak ada masalah. Yang penting kalian berteman dengan orang yang mengingatkan kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang sukanya diam, sukanya berzikir. Siapa yang mau berteman dengan dia? Ya, kata Ibnu Mas'ud enggak ada masalah. Kalian berteman jadi teman yang bisa mengajak kalian kepada ingat kepada Allah, bukan teman yang mengalihkan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga berkata, "Walladzi la ilaha ghairuh." Demi zat yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selainnya. Ma'ala dhahril ardi min syai'in ahwaju ila tuli sijnin min lisan. Tidak ada suatu pun di atas muka bumi ini yang paling dibutuhkan untuk dipenjara seperti lisan. Ini Ibnu Mas'ud bicara di zaman tersebut, zaman 30-an Hijriah. Sekarang sudah 1440 sekian. Ini 1400 tahun yang lalu, ya. Beliau berkata tatkala itu belum ada fitnah, belum ada medsos, belum ada macam-macam. Beliau berkata, "Walladzi la ilaha ghairuhu ma ala dhahril ard." Demi zat yang tidak ada sembahan selainnya, jadi demi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di muka bumi ini yang paling butuh untuk dipenjarakan seperti lisan. Dan kita sekarang bicara seenaknya, komentar seenaknya, tulisan seenaknya, tulis status seenaknya, nyerang sana seenaknya, maki sana seenaknya. Ajib saya kalau lihat komentar-komentar, ajib ya. Orang bicara sembarangan ya. Yang tersebar yang baca mungkin baca 1000 orang, mungkin yang baca 10.000 orang, yang baca mungkin 1 juta orang. Alhamdulillah, ini urusannya panjang di akhirat. Urusannya panjang di akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Al-muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadihi." Seorang muslim sejati adalah kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya, ya. Rasulullah menyebutkan lisan terlebih dahulu dan ini benar-benar dipahami oleh para sahabat. Makanya Rasul mengatakan yang paling utama untuk ditahan di penjara lisan. Pena, tulisan, ketikan, hati-hati. Sekarang orang bebas menulis, bebas berkomentar, bebas memaki, bebas menuduh. Seakan-akan bahwasanya di balik ini semua tidak ada tanggung jawabnya, ada tanggung jawabnya. Kita ngomong orang saja tuduhan yang tidak benar, ini urusannya panjang. Kita akan disidang sama dia. Saya nuduh misalnya, oh si fulan ini begini, ya, baik. Oh ini ustadz ini begini, ya kalau kau punya hujan tidak apa-apa, jangan asal ngomong. Oh si fulan bilang begini, kalau tidak ada bahaya. Oh pejabat ini begini, benar nggak ada bukti-bukti secara otentik yang bisa kau yakini kebenarannya untuk mengatakan pejabat ini begini-begini misalnya ya. Intinya hati-hati seorang berbicara. Kalau ada silakan terserah Anda. Yang penting nanti Anda kalau sudah nuduh orang, Anda akan disidang sama dia. Maka seorang hati-hati. Kalau sebisa dia kunci lisannya, ya itu lebih baik. Makanya Abu Bakar pernah memegang lisannya. Dia keluarkan, dia pegang. Dia mengatakan, "Hadzal ladzi awradanil mawarid." Ini yang membuat aku terjerumus pada tempat-tempat yang buruk. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu di zaman dulu ya ikhwan, belum ada medsos, belum ada macam-macam, belum ada. Sekarang semua kita bisa lihat, kita bisa komentar, kita bisa nulis dan sarana untuk kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat sepuas-puasnya. Semua boleh bicara. Sekarang bukan cuma orang pintar bisa bicara, orang bahlul, orang goblok, orang apa semua bisa bicara. Ya. Mau bicara agama, bicara politik, bicara bebas semuanya, terbuka selebar-lebarnya. Bebas ya. Ya silakan bebas. Yang pencatat tidak pernah berhenti dari mencatat. Ma yalfidhu min qaulin, tidak ada satu perkataan pun yang keluar, satu kata pun keluar kecuali dicatat. Baik. Ada perkataan beliau yang indah. Beliau berkata, ya, disebutkan bahwasanya dari Abu Wa'il, annahu irtaqa Safa. Beliau naik di atas bukit Safa, Ibnu Mas'ud, untuk perhatian terhadap lisan. Fa akhadha bi lisani, di depan di bukit Safa beliau pegang lisannya. Kemudian beliau berkata, didengar oleh banyak orang, "Ya lisanu, kul khairan tagnam."
Wahai lisan, ucapkanlah kebaikan, maka kau akan mendapat kebanyakan, banyak pahala, dapat ghanimah pahala, itu dapat keuntungan. Waskut an syarrin taslam. Diamlah dari keburukan, maka kau akan selamat. Min qabli an tandam, sebelum kau menyesal. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aktsaru khotaya ibni Adam min lisanihi. Kebanyakan dosa-dosa anak Adam dari lisannya. Ini benar ya. Kita kalau tangan aktivitas terbatas, tapi kalau ngomong dalam waktu 1 menit kita bisa ngomong banyak, kita bisa maki banyak orang, kita bisa nuduh banyak orang dalam waktu 1 menit. Apalagi kita disuruh ngomong berorasi lama ya. Hati-hati seorang tatkala menuduh, memvonis, menganalisa ya, dalam hal sebagainya ya harus butuh jadi kalau dia punya dalil silakan ucapkan dan dia siap disidang di hadapan Allah, enggak ada masalah ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga adalah seorang yang dikenal yang dikenal seorang yang suka bernahi mungkar ya, yang suka bernahi mungkar. Ya. Di antaranya ya diriwayatkan Ibnu Mas'ud dia masuk menemui istrinya dan ternyata istrinya memakai sesuatu yang dikalungkan. Maka istrinya pakai sesuatu yang dikalungkan, fajazabahu faqata'ahu. Maka Ibnu Mas'ud pun melepas atau menarik, memutuskan kalung milik istrinya tersebut. Sumaqal, kemudian beliau berkata, laqad asbaha alu Abdillah agniya an yusyriku billahi ma lam yanazzil bihi sultanan. Sungguh keluarga Ibnu Mas'ud tidak butuh dengan yang namanya kesyirikan yang Allah tidak pernah turunkan dalilnya. Kemudian beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sungguhnya ruqyah, jambi-jambi, pelet adalah syirik. Maka orang bertanya, ya Abu Abdurrahman, hadhihi ruqya qad arafnaha. Ruqyah kami tahu ya Rasulullah. Ya Ibnu Mas'ud, fama tiwala? Tiwala itu apa? Kata beliau, syai'un tasna'uhu nisa yatahabbabna ila azwajihinna. Itu semacam sihir pelet yang menjadikan suami-suami jatuh cinta kepada istrinya. Ini semua syirik kata Ibnu Mas'ud. Tapi intinya dia bernahi mungkar, dia cabut kalung dari istrinya ya. Masruk berkata, kunna inda Abdullah bin Mas'ud, kami sedang berada di sisi Abdullah bin Mas'ud, faji'a bi dhara fatanaha rajulun faqala Abdullah udnu faqala inni hurimtu an akulahu. Ya. Maka didatangkan semacam makanan, kemudian seorang laki menjauh, dia tidak mau makan dari situ. Kemudian dia berkata, aku telah mengharamkan diriku untuk makan dari ini. Faqala Abdullah bin Mas'ud udnu fat'am wa kafir an yaminik. Sini makan dan bayar kafarah sumpahmu. Kemudian dia membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang beriman, jangan kalian mengharamkan kebaikan-kebaikan yang Allah halalkan bagi kalian. Demikian juga Ibnu Mas'ud satu hari datang 2 orang, kemudian salah satu mengucapkan salam, yang satu tidak mengucapkan salam. Maka Ibnu Mas'ud bertanya kepada yang tidak mengucapkan salam, "Ma sya'nuk? Ada apa?" Maka teman-temannya berkata, dia telah bersumpah untuk tidak ngomong sama sekali pada hari ini. Faqala Ibnu Mas'ud, kallimin nas wa sallim alaihim. Ayo ngomong, jangan kau diam. Bicara sama orang-orang. Fa inna matilka imra'atun alimat anna ahadan la yusaddiquha annaha hamilat min ghairi zaujin. Liyakuna udhran laha idza su'ilat. Yang tidak ngomong itu cuma Maryam, dia tidak mau ngomong karena punya anak tanpa ada suami, khawatir orang tidak membenarkan. Adapun kamu laki-laki ngomong aja, ngapain tidak ngomong sama orang-orang? Ngomong sama orang-orang. Demikian juga Ibnu Mas'ud sedang melewati ada seorang tukang berkisah, dia bercerita, yudzakirun nas, beri nasihat kepada orang-orang. Tapi dia nasihatnya membuat orang ketakutan sampai orang-orang seakan-akan susah masuk surga. Maka dia berkata, ya mudzakir lima tuqannitun nas, wahai sang pemberi peringatan. Langsung dia tegur dia. Dia jadi suka bernahi mungkar. Lima tuqannitun nas, kenapa kau bikin orang-orang putus asa? Kemudian dia bacakan firman Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya. Wahai hamba-hambaku yang telah berlebih-lebihan dalam berbuat kemaksiatan, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, di antaranya ya, Ibnu Mas'ud mengingkari perbuatan orang-orang yang sedang berzikir
berjamaah menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya ya. Dalam sunannya ya. Perawi berkata ya dari Amr bin Yahya, dia berkata sami'tu abi yuhadditsu an abihi. Ya, aku mendengar ayahku meriwayatkan dari ayahku, dia berkata kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud. Kami suatu hari sedang duduk di pintu Ibnu Mas'ud qabla salatil ghadat. Yaitu kami menunggu Ibnu Mas'ud sebelum salat subuh. Menunggu dia keluar dari rumah. Fa idza kharaja masyayna ma'ahu. Kalau dia keluar dari rumah maka kami ikut. Mungkin untuk ilmu sambil bertanya-tanya mungkin. Fa kharaja masyayna ma'ahu ila al-masjid. Kami berjalan bersama dia menuju masjid. Fa ja'ana Abu Musa al-Asy'ari. Tiba-tiba datang kepada kami Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat mulia Abu Musa al-Asy'ari. Yang Nabi pernah memujinya dengan berkata, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Engkau telah diberikan suara indah sebagaimana suara-suara indahnya keluarga Daud. Bagaimana Nabi terpesona dengan bacaannya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Tetapi dibandingkan Ibnu Mas'ud lebih senior, Ibnu Mas'ud lebih alim daripada Abu Musa al-Asy'ari. Ketika kami sedang menunggu Ibnu Mas'ud keluar, Ibnu Mas'ud belum keluar nih. Tiba-tiba Abu Musa al-Asy'ari datang dan dia berkata, "Akhraja ilaikum Abu Abdurrahman?" Apakah Ibnu Mas'ud Abu Abdurrahman sudah keluar? Qulna la ba'd, belum. Fajalasa ma'ana, maka dia pun duduk bersama kami. Subhanallah, bagaimana Abu Musa al-Asy'ari menghormati Ibnu Mas'ud. Hatta kharaja, sampai Ibnu Mas'ud keluar. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Tatkala dia keluar kami berdiri menuju Ibnu Mas'ud. Faqala Abu Musa, "Ya Abu Abdurrahman." Maka Abu Musa berkata, "Wahai Ibnu Mas'ud, inni ra'aitu fil masjid anifan amran ankartuhu wa lam ara walhamdulillah illa khairan." Saya tadi melihat suatu kejadian di masjid yang aku mengingkarinya, tapi menurutku ya aku tidak melihat kecuali kebaikan. Faqala famahu, apa yang kau lihat yang kau ingkari? Itu suatu hal yang baru, tapi saya lihat menurut saya baik. Cuma Abu Musa al-Asy'ari gelisah, ini apa? Makanya dia perlu tanya kepada orang yang lebih alim daripada dia, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala in ishta fasatarahu, kalau kau masih hidup kau akan lihat. Itu lihat sendiri nanti. Maka dia berkata, ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantaziruna as-salata fi halaqatin rajulun. Fi kulli halaqatin rajulun. Aku melihat suatu kaum mereka berhalaqah-halaqah. Berkelompok-kelompok mereka sedang dalam kondisi duduk menunggu salat. Ya, dan di setiap halaqah ada seseorang. Wa fi aidihim hasan, dan di tangan-tangan mereka ada kerikil. Fayaqulu kabbiru mi'ah, maka sang pemimpin berkata, bertakbirlah 100 kali. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Fayusabbihuna mi'ah, fayukabbiruna mi'ah. Ayo takbir 100 kali. Allahu Akbar, pakai kerikil 100 kali. Allahu Akbar, sampai 100 kali. Habis kerikilnya. Dia berkata lagi, ya, halilu mi'ah, bertahlilah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, rame-rame. Ya. Kemudian sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Maka mereka rame, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ibnu Mas'ud berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Famadza qulta lahum?" Tadi kau lihat mereka, apa yang kau katakan kepada mereka? Qala ma qultu lahum syai'an. Aku tidak mengucapkan sama sekali. Intizara ra'yik, aku nunggu pendapat. Subhanallah. Jadi dia tidak terburu-buru, dia bilang saya tunggu pendapatmu. Aku tunggu pendapatmu. Aw intizara amrik, atau saya tunggu perintahmu. Qala afala amartahum an ya'uddu sayyi'atim. Kenapa kau tidak langsung bilang mereka, hitung saja keburukan-keburukanmu. Hitung saja keburukan-keburukan kalian. Wa dhaminta lahum an la yadhi'a min hasanatihim, dan kau jamin kalau kalian hitung-hitung keburukan kalian, maka aku jamin keburukan kalian tidak akan hilang, ya. Summa madha fa madainya. Kemudian Ibnu Mas'ud berjalan menuju masjid. Wa madaina ma'ahu, dan kami pun berjalan menuju masjid bersama Ibnu Mas'ud. Hatta ata halaqatan min tilkal hilaq. Sampai akhirnya Ibnu Mas'ud datang kepada satu kelompok di antara halaqah-halaqah tersebut. Fa waqafa alaihim. Kemudian beliau pun berdiri di hadapan mereka. Mereka sedang berzikir, diberhentikan oleh Ibnu Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud kemudian berkata, "Ma hadzal ladzi arakum tasna'un?" Apa ini yang aku lihat kalian sedang lakukan? Qalu ya Abu Abdurrahman hasan, na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Ini kerikil-kerikil kami buat hitung-hitung zikir ya untuk tasbih, takbir, tahlil.
Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Uddu sayyi'atikum." Hitung saja keburukan kalian. Ngapain kalian zikir? Hitung aja keburukan dosa-dosa kalian. Fa ana dhaminun an la yadhi'a min hasanatikum syai'. Aku jamin tidak ada sedikit pun dari dosa kalian yang akan sirna, akan hilang. Wahai hakum ya umat Muhammad. Kemudian dia mengatakan, sungguh menyedihkan kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum. Betapa cepat kebinasaan kalian. Haulai ashabu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Ini sahabat Nabi masih banyak. Kenapa berani melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi? Ini sahabat, kenapa begitu cepat sekali kalian binasa? Ini haulai ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawafirun wa hadhihi thiyabuhu lam tubla. Ini baju Nabi belum musang, masih ada, belum rusak, belum sirna. Aniyatuhu lam tuksar, dan ini bejana-bejana Nabi juga masih belum hancur. Artinya baru saja Nabi meninggal, sahabat masih banyak. Ya, walladzi nafsi biyadihi. Perhatikan Ibnu Musa bagaimana dia kencang mengingkari bid'ah yang mereka lakukan. Innakum la ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babi dhalalah. Sungguhnya kalian sedang berada di atas agama yang lebih baik daripada agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sungguhnya kalian sedang membuka pintu-pintu kesesatan. Ya. Dan ini logika yang sederhana, ya. Ini logika sederhana dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah kan sering bersabda dalam hadisnya, ya, wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Muhammad. Sekarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berzikir dengan cara demikian. Bikin kelompok, satu pemimpin, ayo tasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah rame-rame. Ayo takbir 100 kali. Allahu akbar. Tidak pernah. Maka yang kalian bikin ini baru cuma dua kemungkinan. Kalian telah mendatangkan agama baru, ajaran baru yang lebih baik daripada ajarannya Muhammad, logika sederhana. Atau kemungkinan kedua, kalian menyelisihi, membuka pintu-pintu kesesatan. Sederhana. Innakum, perhatikan, kata beliau, ya, innakum la ala millatin hiya ahda min millati Muhammad. Kalian sekarang sedang berada di atas agama yang lebih baik daripada agama Muhammad. Au muftatihu babi dhalal, atau kalian buka pintu-pintu kesesatan. Qalu wallahi ya Abu Abdurrahman. Kata mereka, demi Allah ya Abu Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Kami tidak berkehendak kecuali kebaikan. Kami ini niatnya baik, kata mereka. Kata Ibnu Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang ingin kebaikan tidak meraihnya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana, sungguhnya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kami, anna qauman yaqra'una al-Qur'an la yajawizu taraqiyahum. Ada suatu kaum yang mereka baca Al-Qur'an, yaitu orang Khawarij. Mereka baca Al-Qur'an, namun Al-Qur'an tersebut tidak melewati kerongkongan mereka, cuma di mulut. Tidak masuk dalam hati, tidak ditadaburi. Padahal orang Khawarij orang-orang Arab, mereka ngerti bahasa Arab. Mereka ngerti baca Quran tapi tidak ditadaburi, tidak masuk ke dalam hati mereka, cuma tidak bisa melewati kerongkongan mereka. Wa imallah ma adri la alla aktsarahum minkum. Aku tidak tahu, bisa jadi kalian adalah kebanyakan dari mereka. Summa tawalla anhum. Kemudian Ibnu Mas'ud meninggalkan mereka. Faqala Amr bin Salamah, ra'ayna 'amata ulaikal hilaq yuta'inunana yaumal nahrawan ma'al khawarij. Aku melihat kebanyakan mereka tadi ternyata ikut serta dengan orang-orang Khawarij dalam peristiwa Nahrawan tatkala orang Khawarij berperang dengan kaum muslimin. Artinya Ibnu Mas'ud mengingkari bahwasanya bahaya kalau kalian ini beribadah dengan kebodohan. Betapa banyak orang beribadah dengan kebodohan akhirnya melakukan kesilapan-kesilapan yang berbahaya, ya. Ya, di antaranya seperti yang mereka lakukan, ya. Sebagaimana perkataan Ibnu Sirin rahimahullah, beliau berkata, perhatikan ini pentingnya menuntut ilmu. Beliau berkata, Ibnu Sirin dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istizkar. Beliau berkata, "Inna qauman taraku talabal ilmi wa mujalasatil ulama." Ada satu kaum, mereka meninggalkan menuntut ilmu dan mereka tidak mau duduk dengan para ulama. Wa akhadhu fi sholati wasiyami hatta yabisa jaldu ahadihim ala azmihi. Dan mereka kemudian mulai rajin salat, mulai rajin puasa, tidak mau menuntut ilmu. Sampai-sampai begitu semangat salat, begitu semangat puasa, sampai-sampai kulit mereka nempel pada tulangnya saking kurusnya. Summa khalafu sunnah fahalaku. Kemudian mereka menyelisih sunnah dan mereka binasa. Wasafaku dima'al muslimin. Dan mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Fawalladhi la ilaha ghairuh. Demi zat yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ma amila ahadun amalan ala jahlin illa kana yufsidu aktsara mimma yuslih. Tidaklah seorang melakukan suatu perbuatan di atas kejahilan kecuali kerusakan yang dia lakukan ditimbulkan lebih besar daripada kebaikan yang dia lakukan. Maksud saya bahaya kalau seorang sengaja semangat beribadah kemudian tidak menuntut ilmu, nanti dia bisa salah paham dan mudah terbawa, mudah mengkafirkan kaum muslimin, mudah menumpahkan darah, menggampangkan darah, orang darah tertumpah dianggap sepele. Ini terjadi pada sebagian kaum muslimin. Mau terjadi ini, mau terjadi keributan sana mati, ya sudah.
Mati syahid semuanya, mati syahid semuanya. Yang diperangi orang Islam sendiri yang sama-sama bertakbir Allahu Akbar. Subhanallah. Mudah mengkafirkan, mudah yang lain. Kenapa? Gara-gara tidak menuntut ilmu. Jadi ini bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu begitu semangat untuk bernahi mungkar. Baik, pada pertemuan kali ini kita sebutkan yang terakhir tentang bagaimana rasa takutnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Ibnu Mas'ud adalah orang meskipun terkumpul kepada dia berbagai macam kebaikan sudah kita singgung pada pertemuan pertama. Al-Quran hebat, ahli tafsirnya para sahabat. Ya, saya beliau berkata, kalau aku tahu ada orang lebih tahu tentang aku tentang Al-Quran, aku akan datangi dia. Ya. Aku yang paling tahu tentang Al-Quran, bukan sombong. Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwasanya apa yang terjadi sekarang yang lebih pakar Al-Quran dua, Ibnu Mas'ud sama Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Mas'ud duluan meninggal. Ibnu Abbas diberi umur yang panjang sehingga dia banyak mengajar tafsir dan yang lainnya. Tapi di antara yang hebat Ibnu Mas'ud, ya. Ibnu Mas'ud ya. Baik. Kemudian beliau ikut seluruh perang-perang. Beliau adalah orang dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung melayani Nabi sampai mengetahui perkara-perkara khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipuji oleh para sahabat, dipuji oleh Nabi dan mengatakan man arada an yaqra al-Qur'an qaddan tariyan kama unzil falyaqra kama qara Ibnu Ummi Abdin. Barang siapa ingin baca Quran segar seperti baru turun, bacalah seperti bacaan Ibnu Mas'ud. Pujian bukan Nabi yang pernah mengatakan, "Ya Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Qur'an kepadaku." Ibnu Mas'ud bacakan surat An-Nisa, ya. Kemudian Nabi SAW menangis. Jadi Ibnu Mas'ud bukan orang sembarang. Dipercaya oleh Umar untuk menjadi menteri keuangan, mengatur keuangan kaum muslimin. Luar biasa. Tapi apakah beliau ujub? Apakah beliau pede sombong? Enggak. Apa kata beliau? La an akuna a'lam anna Allah yaqbalu minni amalan ahabbu ilayya min an yakuna li mil'ul ardi dhahaban. Kalau saya tahu Allah menerima satu saja amalanku, lebih aku sukai daripada saya punya emas sebanyak dunia ini. Dia tidak pede. Dia mengatakan kalau saya tahu satu amalan saya diterima, saya sungguh bahagia. Lebih saya suka daripada saya punya emas satu dunia ini. Ketika satu Masruk bercerita, Masruk ini muridnya, dia bercerita, qala rajulun inda Abdullah, ada seorang berbicara di hadapan Ibnu Mas'ud. Dia berkata, "Ma uhibbu an akuna min ashabil yamin. Akun minal muqarrabin ahabu ilayya." Jadi kan dalam Al-Qur'an disebutkan penghuni surga ada dua. Al-Muqarrabin yang paling tinggi, kemudian Ashabul Yamin. Dua penghuni surga, tapi Al-Muqarrabin lebih tinggi. Ashabul Yamin masih di bawah. Maka ada seorang bicara, semangat. Aduh, saya kurang suka kalau jadi Ashabul Yamin. Saya mau jadi Al-Muqarrabin, surga yang paling tinggi. Kita semua begitu. Ya. Dia ngomong di depan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud yang sangat soleh, sangat bertakwa. Yang langsung ngambil Al-Quran 70 surat lebih dari mulut Nabi SAW. Maka dia berkata, dia komentar terhadap orang ini, lakin hahuna rajulun wadda law annahu idza mata lam yub'ats. Tapi di antara kalian ada seorang laki-laki yang berharap kalau dia meninggal tidak dibangkitkan lagi. Maksudnya saking takutnya. Tidak pede untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tidak bangga, tidak ujub, jauh dari ujub sama sekali. Ini keluar dari mulut Ibnu Mas'ud. Kalau kau masih tidak pingin jadi ashabul yamin, ingin yang muqarrabin, jangan, saya saja tidak pingin. Kalau mati tidak pingin dibangkitkan. Takut. Ya. Sama seperti Umar bin Khattab ketika meninggal, waktu dipuji-puji, engkau bersama Nabi, engkau begini, engkau begini, kata dia kafafan. Cukup, yang penting saya selamat. Umar. Padahal Nabi sudah bilang engkau masuk surga. Ya. Nabi pernah ketemu dengan seorang wanita cantik di surga, kata Nabi, ternyata ini ternyata ini istananya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi sudah kesebutkan kepada Umar, engkau masuk surga, aku melihat istanamu di surga wahai Umar. Tapi Umar tetap tidak sombong, tidak pede. Demikian juga sahabat yang seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Ibnu Mas'ud juga pernah berkata, subhanallah, dia berkata dari Ibrahim At-Taimi, dia berkata, qala Abdullah, berkata Ibnu Mas'ud, "Lau ta'lamuna dzunubi ma wa ti'aqibi itsnan." Kalau kalian tahu dosa-dosaku, tidak ada dua orang ikut ekor aku di belakang. Enggak ada yang menunggu-nunggu aku di belakangku, dua orang enggak ada. Wala hasaitumut turaba ala ra'si. Kalau kalian tahu dosa-dosaku, kalian akan menaburkan tanah ke atas kepalaku. Lawadittu anna Allah ghafara li dzamban min dzunubi. Dan aku berharap Allah mengampuni dosa dari dosa-dosaku. Wa inni du'itu Abdullah bin Rawthah, dan aku dipanggil Abdullah bin Rawthah. Rawthah itu kotoran ya. Artinya Ibnu Mas'ud jauh dari namanya ujub, jauh dari namanya angkuh, jauh dari merasa tinggi ya. Padahal semua nilai agama ada pada dirinya. Mau bicara Quran luar biasa. Mau bicara ibadah jangan tanya. Bicara kedekatan kepada Nabi jangan tanya. Amanah jangan tanya. Semua lengkap Ibnu Mas'ud.
zuhud, jangan tanya semuanya. Tapi dia bilang kalau sampai dia tegur orang, kenapa orang banyak ikut dia? Dia tegur, kalau kalian tahu dosa-dosa kalian tidak akan ada orang dua ngekorin saya. Ya. Ini Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik, inilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan ketiga kita akan khusus membahas tentang nasihatnya Said Ibnu Mas'ud karena nasihatnya sangat indah ya. Sayang kalau kita lewatkan. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, alhamdulillah kita kembangkan atas materinya. Selanjutnya sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Akan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung. Yang pertama kepada Al-Ah Abu Fatih dari Kayu Ringin. Silakan. Abu Fatih Kayu Ringin. Silakan bertanya langsung pada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Rasulullah SAW bisa mengetahui loyalnya seorang sahabat atau malah dia munafik? Jadi bagaimana cara Rasulullah mengetahui loyalnya? Rasulullah SAW sebagian orang munafik dikasih tahu oleh Allah, sebagian tidak tahu. Rasulullah tidak tahu isi hati manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni lam umar bitanqibi qulubin nas." Aku tidak diperintahkan untuk mengorek-orek isi hati manusia. Ya. Makanya ketika orang-orang tidak ikut perang Tabuk, orang-orang munafik tidak ikut dan mereka minta uzur. Dan Nabi biarin aja. Sampai ke Abin Malik ketika dia tidak ikut perang Tabuk, dia bilang kalau saya mau ngomong sama Nabi, saya bisa. Tapi saya bohong. Artinya sahabat pun tahu Nabi tidak tahu isi hati manusia kecuali Allah kasih tahu ya. Makanya Allah mengatakan maradu 'alan nifaq, ada orang munafik di wa min ahli Madinati, ada di antara penduduk kota Madinah ada yang maradu 'alan nifaq. Apa tenggelam dalam kemunafikan kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala la ta'lamuhum, engkau tidak mengetahui mereka tapi Allah tahu mereka. Jadi orang munafik pun ada dua, ada yang Nabi tahu dan ada yang Nabi tidak tahu. Jadi orang munafik yang Nabi tahu dari siapa? Allah yang kasih tahu. Allah kasih tahu orang munafik. Tentu kalau ciri-cirinya kelihatan. Tetapi Nabi tidak bisa memastikan dia munafik atau tidak kecuali Allah kasih tahu karena Nabi tidak tahu isi hati manusia ya. Makanya ketika Usama bin Zaid ya radhiyallahu taala anhu ketika membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ya. Nabi kemudian berkata, "Kenapa kau membunuh dia?" Ba'da an qala la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah. Kata Usama bin Zaid, dia mengucapkan tersebut ittiqa'a nafsihi, dia mengucapkan hal tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Kata Rasul, hal syaqaqta an qalbi, kau sudah buka hatinya? Kau tahu dia mengucapkan itu untuk menyelamatkan diri karena sebagaimana pernah saya sampaikan bahwasanya Usama bin Zaid ketika itu berperang, kemudian ada seorang kafir yang dia luar biasa membunuh kaum muslimin, dikejar oleh Usama bin Zaid. Ketika dikejar bersama seorang Ansari, tiba-tiba mau dibunuh, dia padahal dia sudah bunuh kaum muslimin banyak, tiba-tiba dia berkata la ilaha illallah karena dia tahu mengucapkan la ilaha selamat. La ilaha illallah. Akhirnya Ansari mau bunuh enggak jadi. Oh, itu ucapan la ilaha illallah. Usama enggak, dia tikam aja, bunuh selesai. Hal ini sampai kepada Nabi. Nabi marah, Nabi berkata, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Apa kau membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama, "Ya Rasul, dia mengucapkannya untuk menyelamatkan diri." Kata Nabi, "Hal syaqaqta an qalbi, kau sudah buka isi dadanya?" Inni lam umar bitanqibi qulubin nas. Aku tidak diperintahkan untuk ngotak-ngatik isi hati manusia. Makanya dia mengatakan, bisa jadi dua orang datang kepadaku. Yang satu alhana bihujjati, yang satu lebih pandai ngomong daripada yang lainnya. Maka aku memutuskan perkara yang memenangkan dia. Nabi mengakui, bisa jadi kalian buang depan saya. Ya. Oleh karenanya, orang-orang munafik yang sebagian Nabi tidak tahu, sebagian Allah kasih tahu. Tapi kalau secara ciri-ciri, para sahabat bisa mengira-ngira. Tapi untuk memastikan butuh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat At-Taubah ya, bisa dilihat ayat 101. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil Madinah." Di antara orang-orang sekitar kalian dari Arab Badui ada orang-orang munafik. Wa min ahlil Madinah, dan di antara penduduk Madinah maradu 'alan nifaq. Ada orang-orang yang tenggelam dalam kemunafikan ya.
kata Allah Subhanahu wa taala yang keterlaluan dalam kemunafikan, la ta'lamuhum, engkau tidak mengetahui mereka, nahnu na'lamuhum, kami tahu tentang mereka. Ini dalil bahwasanya Nabi tidak tahu seluruh orang munafik. Kata Allah, la ta'lamuhum, engkau tidak mengetahui mereka. Tapi ciri-ciri ada. Ya. Kecuali kalau dia sudah menampakkan kemunafikannya, maka para ulama menghukumnya dengan zindiq. Muncul belakangan orang-orang yang dia munafik dalam dirinya, tapi kemudian dia mencaci maki Al-Quran, dia mencaci syariat, dia zindiq ini. Kemunafikan yang disembunyikan sudah dia nampakkan. Nah, saat itu kita boleh berhukum. Kenapa? Sudah bukan lagi perkara batin, sudah perkara zahir, dia sudah nampakkan. Seperti sebagian orang-orang liberal yang mengatakan sudah maki-maki syariat, kemudian udahlah ngapain menghalalkan homoseksual. Ini kan urusan esek-esek, ngapain Allah ikut campur urusan esek-esek seperti ini contohnya. Atau mereka mengatakan misalnya seperti perkataan sebagian mereka, Al-Quran ini kan sudah expired, ini cuma cocok di zaman Muhammad SAW, orang Arab Badui 15 tahun yang lalu. Jangan bilang lagi manhaj salaf. Bagaimana membawa perkara yang Badui ke zaman modern? Gak cocok lagi. Sekarang kita berisyad bikin hukum baru. Ini munafik. Bukan munafik tersembunyi lagi, zindik yang dia nampakkan. Ya. Contoh, saya sudah tidak perlu lagi beribadah, saya sudah mencapai tingkatan hakikat, tidak perlu lagi syariat Muhammad. Ya, itu hanya bagi tingkatan syariat. Ini zindik kata para ulama. Zindik. Itu zindik sama dengan munafik, cuma dia menampakkan. Jadi kita tidak lagi berhukum kepada batin tapi zahirnya. Tapi kalau dia sembunyikan, kemudian dia KTP-nya masih Islam, ya tidak bisa kita pastikan dia munafik atau tidak. Karena itu perkara hati, tidak ada isi hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa lagi yang bertanya? Ada, Ustaz. Masih banyak yang akan bertanya langsung. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung. Ukti Dini Nurul Nazifah dari Makassar. Dini Nurul dari Makassar. Silahkan. Masih ada? Ya, terima kasih Ustaz. Saya ingin bertanya, kalau misalnya kan kita mau tahajud, terus kadang kita melaksanakan 2 rakaat, terus besoknya lagi 4 rakaat. Tapi maksudnya tidak teratur 4 rakaatnya, Ustaz, apakah boleh? Iya, jadi tidak masalah. Salat tahajud, kata Rasulullah SAW, salatul lail masna. Salat tahajud, salat malam 2 rakaat. Sebisa mungkin kalau bisa 11 rakaat, 8 rakaat sama 3 witir yang terbaik. Mau lebih daripada itu juga boleh. Yang benar salat malam tidak ada batasan. Kurang daripada itu 4 juga boleh. Witir 1 rakaat, boleh 2 rakaat salat malam, 3 rakaat witir. Bebas, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kita bisa continue seperti Nabi SAW 11 rakaat, itu yang terbaik. Tapi seandainya tidak bisa selalu 11 rakaat, berubah-ubah bilangannya, nggak ada masalah. Karena itu kelapangan yang syariat berikan. Wallahu a'lam bishawab. Bisa. Baik, Ustaz. Cukup ya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain. Selanjutnya dari RH, silahkan. Dari RH. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau kita suka minta tolong sama orang dan berharap mendapatkan pertolongan, apakah itu termasuk syirik? Dan amalan apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari syirik? Terima kasih. Sebisa mungkin seorang tidak menolong kepada orang lain. Ya, di antara baiat yang diambil oleh para sahabat lah, Allah yas'aluna nasa syai'an, tidak meminta kepada manusia sedikit pun. Kenapa? Karena kalau kita sering minta tolong sama orang, mau tidak mau harga diri kita jatuh. Dan kita ada berhutang budi. Sebagaimana perkataan seorang penyair, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu fatalama sta'badal insanal ihsanu. Berbuat baiklah kepada orang lain, niscaya kau akan memperbudak hatinya. Betapa banyak seorang terbudakkan hatinya gara-gara kebaikan yang kita lakukan. Ya. Kalau kita selalu minta tolong, kemudian kita punya hutang budi, ya. Kalau kita baik, kita punya hutang budi. Kalau kita nggak baik, kita raih gedek, buka tembok, nggak punya malu. Tapi kalau kita punya malu, kita pasti punya hutang budi dan kita ada rasa ketundukan kepadanya. Dan ini mengurangi nilai tauhid. Kita tidak katakan syirik, tidak syirik, tapi mengurangi kesempurnaan tauhid. Maka sebisa mungkin seorang tidak meminta. Itu adalah baiatnya para sahabat. Sampai tatkala ada salah seorang dari mereka cemetinya jatuh, dia tidak nyuruh orang ngambilin, dia turun, dia ambil sendiri. Ya, beda lainnya kalau kita punya pegawai yang kita gaji, karena kita tidak merasa hutang budi, atau kita nyuruh anak, kita nyuruh istri, nggak ada masalah. Tapi kalau teman, ya kita jangan suruh-suruh, apalagi minta tolong. Tetapi kalau kita dalam kondisi darurat, dalam kondisi namanya konsekuensi dari pertemanan adalah saling tolong menolong. Ya.
Tapi bukan itu kebiasaan kita. Sekali ada keperluan, sekali nggak ada masalah. Para sahabat juga dahulu mereka saling tolong menolong. Allah berfirman, wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tetapi sebisa mungkin seorang tidak minta tolong, ya kecuali memang dalam kondisi darurat atau memang benar-benar perlu, dan itu bukan kebiasaannya, karena itu mengurangi ketundukan dia kepada Tuhan dan membuat dia ketergantungan kepada makhluk, dan itu tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Oke, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Hildan Arianto untuk bertanya langsung pada Ustadz Hildan Arianto. Silakan. Hildan Arianto, Mas Nona, monitor. Oke, saya bacakan Ustadz. Ya. Ustadz, apakah boleh orang yang terkena sihir cara mengobatinya dengan cara diruqyah dengan bantuan jin? Lagi rame nih, Ustaz. Ngapain zaman? Dukun juga kayaknya, Ustaz. Ngapain bantuan jin? Kalau itu baik, itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Nabi SAW dulu banyak jin-jin sampai minta Nabi berdakwah kepada para jin. Sampai disebut dengan Lailatul Jin, malam jin. Itu Nabi sampai sahabat, siapa yang ikut saya mau berdakwah ke para jin. Nabi diundang para jin ngisi kajian. Saya belum pernah. Tetapi Nabi datang ngisi kajian sama para jin, menyampaikan bacaan ayat Al-Quran. Terkadang mereka datang dengan diam-diam, terkadang Nabi datang memenuhi panggilan mereka. Ya. Tapi Nabi tidak pernah minta tolong sama mereka. Dalam perang Badar, kalau memang jin-jin, Nabi panggil, ayo para jin, ayo lawan Abu Jahal. Abu Goblok tangkap kakinya, masukkan pasir ke dalam hidungnya. Enggak pernah Nabi demikian gitu. Itu congornya masukin nama, enggak pernah Nabi ngomong demikian. Nabi juga tidak pernah dalam perang Uhud, padahal Nabi langsung terdesak, punya pasukan jin. Bahkan istrinya kalungnya hilang, Nabi tidak pernah panggil jin. 2 kali Aisyah kalungnya hilang. Radhiyallahu ta'ala. Nabi suruh para sahabat cari kalung tersebut sampai pagi enggak ketemu. Ternyata kalungnya di bawah onta. Ketika onta Aisyah berdiri baru ketahuan apa? Kalungnya. Ya. Onta pun tidak pernah ngomong sama Nabi, ada kalung di bawah saya. Ya. Jadi mau saya, bukan kebiasaan kita minta tolong kepada makhluk yang gaib. Ustaz, dia jin muslim. Baik, ente tahu dari mana jin muslim? Zahirnya, gimana zahirnya? Jin itu gaib sejak kapan jadi makhluk zahir? Enggak ada. Jadi ya, wa huwa kadzub, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa kadzub, ya. Dan dia sering berdusta, ya. Boleh jin, kita sering dengar orang meruqyah kemudian ngobrol sama jin, itu bukan kebiasaan para salaf. Ruqyah berdakwah suruh keluar, enggak mau terbakar. Ini ngobrol, nanti jinnya ngomong sampai lama. Oh, saya dulu ketemu Ibnu Taimiyah. Oh, saya dulu ketemu 3000, umur saya sudah 3000 tahun. Allah, gimana ini jin? Ketemu zaman sahabat, ketemu Nabi Musa. Ini ngomong jin. Oh, saya sudah masuk Islam. Ngapain ngobrol sama jin? Ente dakwah itu, nanti dakwah, kalau nggak mau keluar nanti bacain sampai dia terbakar. Kalau nggak mau keluar ya sudah, resiko. Tapi kemudian panggil jin minta tolong. Ini buka pintu. Saya bilang bahaya. Ya. Bahaya. Kita nggak tahu kapan kita dipelesetkan digelincirkan oleh jin. Bahaya. Dan itu bukan cara salaf dalam meruqyah, ya. Alhamdulillah banyak ruqyah berhasil tidak pakai cara-cara seperti itu. Maka tidak perlu kita menggunakan cara-cara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang bagus dari Ahjim Liludin, silahkan, tentang medsos. Silakan Ahjim Liludin. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mau tanya Ustaz tentang medsos ya? Cari dulu dari mana ya? Ngomong-ngomong, Zoom ini termasuk medsos atau bukan? Nih, meeting saat ini. Meeting ya, bukan medsos ya? Meeting sosial. Tadi kan Pak Ustaz bilang tentang tulisan-tulisan kita mungkin menghujat atau perkataan-perkataan kita menghujat di medsos kepada para pemimpin kita, mungkin kepada pemerintah, atau mungkin kepada orang-orang yang kita mungkin nggak bisa bertemu langsung dengan mereka. Nah, itu bagaimana cara tobat dari perkataan kita atau tulisan kita tersebut yang kurang baik di medsos? Ilal ladzina tabu wa aslahu. Kalau kita berbuat kesalahan berkaitan dengan hak orang lain, maka kita harus minta maaf kepada mereka. Kalau tidak mungkin kita minta maaf, maka karena kenapa ikhwan? Maksudnya banyak hal yang kita ikut nimbrung, kita tidak punya ilmu tentangnya, hanya sedengar katanya dan katanya. Ya.
Banyak hal yang saya tahu, yang saya lihat di berita tidak benar, yang saya tahu tidak benar sesuai dengan apa yang saya lihat langsung, ya. Ya, ada juga sebaliknya, yang benar dijadikan bagus, ada yang buruk dijadikan bagus, ada yang baik dijadikan buruk. Artinya tatkala saya tidak tahu apa yang saya ucapkan ini benar-benar 100% itu benar, saya tidak mau ikut-ikutan. Sekarang saya tanya sama antum sekalian, ada kabar tentang, saya tidak bicara masalah pemerintah aja, semua secara umum. Baik kepada orang lain, baik kepada ustadz, baik kepada dai yang lain, baik kepada kawan kita, baik kepada ini. Apakah datang berita kepada Anda dengan jalan yang dengan riwayat yang bisa Anda yakini kebenarannya? Kalau Anda yakini kebenarannya atau dia ngomong dia ngakui, itu lain cerita. Tapi kalau ini berita dari fulan, dari berita ini, sumber berita ini, ya terkadang mereka bohong dan sering mereka bohong. Ya. Karena saya sendiri pernah ngisi di suatu stasiun televisi, kemudian waktu bulan Ramadan mereka bertanya, Ustadz, ini di bulan Ramadan kata Ustadz kalau berbohong puasa tidak diterima. Kami disuruh direksi untuk bikin berita bohong. Ini mereka ngomong sendiri di depan saya. Kami disuruh direksi untuk bikin berita bohong di bulan Ramadan. Yang tidak terima puasanya direksi doang atau kami juga. Saya bilang enak aja semuanya kalian bekerja sama dalam apa? Kedustaan. Dusta di bulan Ramadan yang dibohongin jutaan orang. Jadi masalah berita itu ya benar, artinya hati-hati. Ya, hati-hati. Anda kalau ingin berinteraksi dalam berita, hati-hati. Yakin benar atau tidak. Kalau benar, benar-benar yakin 100% benar. Tidak ada tambah, tidak ada kurang. Ya karena kita nggak lihat langsung kejadiannya. Kemudian ada cerita-cerita dari kalau Anda sesuatu wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ula. Kata Nabi, jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya. Kata Allah, jangan engkau mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmunya. Sudah. Pendengaran, penglihatan akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu diam. Yang tahu silakan. Yang berkompeten politikus silakan. Itu kalau niatnya memperbaiki negara dengan cara yang baik silakan. Ya kalau Anda enggak punya bukan bidangnya, sudahlah diam. Saya enggak berani ngomong. Saya mau komentar-komentar, saya belum tahu. Ya, saya lakukan yang menurut saya terbaik, saya dakwah. Ya, saya dakwah seperti itu. Maksud saya, kalau kita ternyata pernah menuduh yang tidak-tidak, ya, di atas dugaan-dugaan, ya, maka ya sudah kita bikin perbaikan. Kalau kita beristighfar kepada Allah, kita bikin pengumuman, saya dulu sempat gini-gini, saya salah, saya tidak tahu beritanya benar atau tidak, saya hanya ikut-ikutan misalnya, karena nanti urusannya panjang di akhirat ya ikhwan. Kita ribut-ribut, debat-debatin, maki sana, maki sini, kemudian selesai. Pertarungan politik sudah selesai. Sudah maki sana, maki sini, sudah ini, sudah macam-macam tuduhan, selesai. Nah, emang selesai? Enggak, catatannya panjang nih. Ini nanti di akhirat baru selesai. Pertarungan politiknya sudah selesai. Kitanya belum selesai. Kita nanti di akhirat dihisab. Ya. Wa ma rabbuka nasiya, dan Allah tidak akan lupa semua apa yang kita ucapkan sebelum kita komentari. Maka saya katakan beristighfar kepada Allah ya. Berusaha melakukan perbaikan, kalau enggak mampu ya sudah, jangan ulangi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bang Haddad dari Bandung, silakan pertanyaannya. Bang Haddad dari Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kencangan lagi Bang Haddad ya. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Ya silakan Mas. Ustaz, bagaimana toleransi yang benar dalam Islam, Ustaz? Toleransi adalah kita menghargai mereka, artinya memberi kebebasan mereka non-muslim untuk melakukan ibadah yang mereka lakukan. Ini toleransi yang dicontohkan, yang terbaik adalah toleransi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah. Pertama datang Nabi tinggal di sana ada 3 komunitas. Komunitas orang-orang munafik dengan 3 baninya, 3 kabilahnya, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Kemudian komunitas orang-orang musyrikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ketika mereka belum masuk Islam. Mereka baru masuk Islam tatkala tahun 2 Hijriah setelah perang Badar, baru orang munafik baru masuk Islam. Dari musyrik jadi munafik. Tapi sebelumnya mereka musyrik. Kemudian ada kaum Ansar, suku Khazraj yang sudah masuk Islam. Jadi 3 komunitas. Tapi mereka hidup, kemudian mereka bikin namanya suatu piagam, namanya piagam kota Madinah atau Wasiqatul Madinah. Ya, situ ada kerjasama sebagai bukan dalam masalah syariat, tetapi dalam masalah aturan kenegaraan. Ya, jika terjadi peperangan, maka al-Yahud yunfiqun wal Muslimun yunfiqun. Yahudi berinfak, Muslim juga berinfak, sama-sama bela negara. Ini pernah Rasulullah SAW buat dalam dalam perjanjian di kota. Tapi Rasulullah sebagai kepala negara. Kemudian orang-orang Yahudi dibiarkan oleh Nabi untuk menjalankan aktivitasnya, bahkan aktivitas ibadahnya. Tapi Nabi dakwahi mereka. Itulah toleransi yang Nabi berikan. Kita pun mencontohi Nabi SAW. Jadi kita sekarang tinggal di negara Islam, di situ ada agama-agama selain Islam, ada beberapa agama.
Maka kita berbuat baik kepada mereka dan Allah telah mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarrum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka, untuk berbuat adil kepada mereka selama mereka tidak memerangi agama kalian, selama kalian tidak diusir oleh mereka dari negeri kalian. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Oleh karena Nabi SAW punya pembantu dari Yahudi ya. Dan Nabi SAW ketika pembantu tersebut sakit, Nabi menyenguk pembantu tersebut. Bayangkan seorang kepala negara Islam menyenguk pembantu Yahudi. Apa yang lakukan Nabi SAW? Ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ya, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Jibril senantiasa datang kepadaku mewasiatkan engkau untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka tetangga akan menjadi ahli waris. Ini diriwayatkan oleh sahabat. Sahabat suruh keluarganya bikin kue, makanan enak diberikan kepada tetangganya Yahudi. Kenapa? Dia mengamalkan hadis Nabi SAW bahwasanya tetangga yang harus dibaiki termasuk tetangga non muslim. Ya. Jadi toleransi artinya kita membiarkan mereka di atas ajaran mereka. Kalau kita bisa dakwah yang terbaik sebagaimana Nabi mendakwai, bukan toleransi kita membenarkan. Ente Yahudi kita Islam sama-sama surga. Di surga kan ada kapling Islam, kapling Yahudi, kapling Nasoro, kapling PKI, kapling ateis, kapling enggak. Kita enggak gitu. Ya. Kita urusan masing-masing agama. Saya mau dakwahi antum ya dengan cara yang baik, diskusi oke. Tapi Anda mau melakukan ibadah Anda silakan, itu toleransi. Adapun campur baur, kita ikut serta dalam ajaran mereka, ikut serta perayaan mereka, mereka ikut serta dalam perayaan kita, itu namanya bukan toleransi. Itu telah menghilangkan identitas. Toleransi itu apa? Identitas terjaga, tapi kita menghargai yang lain. Itu namanya toleransi. Nah kalau identitas kita sudah hilang, itu nggak perlu toleransi, kita sudah campur baur. Nah, dan itu tidak benar. Jadi toleransi yang benar, identitas kita tetap terjaga dan kita membiarkan mereka. Maka kalau mereka lagi ibadah di tempat ibadah mereka, jangan kita ganggu, jangan kita bikin kacau, jangan kita ngebom, jangan kita ngawur. Tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi itu toleransi dan itu sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan fatwanya yang lama bahwasanya kita bekerja sama sebagai anggota negara, ya, saling bahu-membahu untuk kepentingan nasional. Itu perlu kita tingkatkan. Masing-masing menjalankan ibadah masing-masing tanpa ada campur aduk antara ibadah maupun akidah, apalagi akidah. Demikian saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat kepada Bang Pitung dan kawan-kawan sekalian. Semoga kita bertemu lagi di pekan depan, kita lanjutkan tentang wasiat Ibnu Mas'ud secara khusus. Ya, saya ulangi, insyaallah kita lanjutkan pertemuan ketiga tentang wasiat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.